Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silahkan untuk para sahabat tuliskan juga solawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa sayang kita kepada beliau, agar kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam praktek ibadah salat, pemilihan mukena merupakan hal yang paling penting bagi umat Islam, terutama pada kalangan muslimah. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua mukena layak dipakai dalam aktivitas beribadah. Hal ini berdasarkan ajaran Islam. Terdapat mukena-mukena yang haram dipakai dalam solat. Mari kita jelajahi bersama mengenai 9 jenis mukena yang termasuk dalam kategori tersebut, yang pastinya sesuai dengan panduan agama yang telah ditetapkan. Sahabatku yang saya cintai, silahkan simak video ini hingga akhir supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda semua. Terima kasih. Yang pertama, mukena dengan dagu yang tidak tertutup dinyatakan haram dipakai dalam solat. Hal ini didasarkan pada penjelasan dari ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Asy-Syirazi, yang menguraikan batasan wajah secara rinci, yaitu dalam kitab Al-Muhazzab. Menurutnya, wajah mencakup wilayah antara tumbuhnya rambut kepala hingga ke dagu, serta ujung dua rahang dengan batas yang membentang dari telinga satu ke telinga yang lain. Dengan demikian, bagian bawah dagu yang merupakan tempat tumbuhnya janggut hingga leher bukanlah bagian dari wajah yang boleh ditampakkan saat melakukan salat. Untuk wanita, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan tentang wajah tersebut, bagian bawah dagu dianggap sebagai aurat bagi wanita dan harus ditutupi saat melaksanakan salat. Jika terdapat wanita yang salat menampakkan bagian bawah dagunya, maka dia perlu diberi pengingat dan nasihat. Namun, solat yang telah dilakukan sebelumnya tidak diwajibkan untuk diulangi lagi, karena kemungkinan wanita tersebut tidak mengetahui hukum syar'i terkait masalah ini. Untuk itu, silakan untuk para sahabat untuk membagikan informasi ini kepada sanak saudara, teman dan kerabat yang lainnya, supaya menjadi pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, mukena yang transparan juga termasuk kategori dalam kategori mukena yang haram dipakai dalam solat. Mukena transparan memiliki sifat yang kemungkinan bagian dalam mukena terlihat, termasuk bagian auratnya. Dalam solat, umat Islam diwajibkan menutup auratnya dan tidak boleh ada bagian aurat yang terlihat. Menurut Ustadz Zainul Ma'arif, atau lebih dikenal dengan sebutan Buya Yahya, meskipun kain tipis tidak masalah, namun
jika aurat terlihat melalui kain transparan, maka mukena tersebut dianggap tidak sah untuk digunakan dalam solat. Dalam kitab Fathul Qarib disebutkan bahwa salah satu syarat sah solat adalah menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi wanita. Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin dalam kitabnya yaitu Buqyatul Mutarsyidin memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menyatakan bahwa syarat dasar menutup aurat adalah tidak terlihatnya warna kulit asli seseorang ketika solat dan berinteraksi dengan orang lain, baik dalam majelis pembicaraan maupun di luar majelis, sehingga mukenah yang transparan tidak memenuhi syarat ini dan dianggap tidak pantas dipakai. Lalu yang ketiga, mukena berwarna merah polos juga menimbulkan perdebatan dalam Islam. Beberapa hadis menunjukkan bahwa larangan memakai pakaian berwarna merah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Al-Baraq oleh Imam Bukhari bahwa Nabi melarang 7 perkara, yaitu memakai kain sutra atau pakaian yang bercorak sutra, istabrak, mayasir al-hum. Dalam penafsir hadis ini, At-Tabari menyebutkan bahwa mayasir al-hum merujuk pada alas yang biasa dipakai oleh wanita pada zaman dulu saat mereka menunggang kuda suami mereka. Alas ini biasanya terbuat dari kain merah, dibaj atau brokat atau sutra, dan berasal dari kebiasaan non-Arab. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mencatat larangan memakai pakaian berwarna merah. Diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis Imam An-Nasa'i nomor 5266 dengan sanad sahih. Beliau mengatakan, saya dilarang untuk memakai pakaian berwarna merah, cincin emas, dan membaca Al-Quran ketika ruku. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis-hadis ini. Pendapat pertama menyatakan haram memakai pakaian berwarna merah secara mutlak, sebagian tindakan kehati-hatian dan untuk memperkuat hadis-hadis yang melarangnya. Pendapat yang kedua memperbolehkan menggunakan pakaian berwarna merah secara mutlak. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa pakaian-pakaian yang dicelup dengan warna merah secara utuh adalah makruh. Namun, jika warna merahnya ringan atau tidak penuh, maka diperbolehkan. Pendapat yang keempat menyatakan bahwa memakai pakaian berwarna merah secara mutlak adalah makruh jika bertujuan untuk perhiasan atau ketenaran. Namun diperbolehkan jika dipakai di dalam rumah atau di tempat kerja. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat, umat Islam dianjurkan untuk mempertimbangkan kehati-hatian dan khusyuk dalam memilih pakaian, termasuk dalam hal penggunaan mukena berwarna merah. Lalu yang keempat, mukena yang diperoleh melalui pinjaman tanpa izin terdahulu juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak pantas digunakan dalam solat. Dalam ajaran Islam, mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya disebut dengan gozab yang diharamkan secara tegas. Dalam Islam, penggunaan dan pemakaian barang milik orang lain hanya diperbolehkan melalui cara-cara yang telah ditetapkan seperti pinjaman, titipan, menyewa, atau melalui akad lain yang didasarkan pada kesepakatan saling ridha antara pihak yang meminjam dan yang dipinjami. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menegaskan bahwa melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah saja akan mendapatkan hukuman yang berat di hari kiamat. Ancaman ghazab juga tercantum dalam hadis lain yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil harta
saudaranya tanpa izin, maka Allah akan menjamin bagi mereka neraka dan mengharamkan surga bagi mereka. Bahkan jika barang yang diambil hanya sekecil siwak, dengan demikian mukena yang diperoleh melalui pinjaman tanpa izin terlebih dahulu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Islam, sehingga penggunaannya dalam solat menjadi tidak sah. Yang kelima, mukena yang memiliki gambar hewan juga termasuk dalam kategori haram dipakai dalam solat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh hadis Abu Daud nomor 4157 dan Imam An-Nasa'i nomor 216 dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk masuk, namun beliau menyatakan bahwa Jibril tidak bisa masuk karena di dalam rumah terdapat tirai yang bergambar. Jibril mengingatkan bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dihiasi dengan gambar-gambar. Penafsiran terhadap hadis ini menyatakan bahwa makna surah atau gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk hidup yang memiliki wajah atau kepala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa surah atau gambar adalah kepala, sehingga jika kepala tersebut dipotong atau dihilangkan, maka hilanglah hakikat dari gambar tersebut. Oleh karena itu, mukena yang memiliki gambar hewan yang termasuk dalam kategori makhluk hidup dianggap tidak pantas dipakai dalam solat menurut ajaran Islam. Lalu yang keenam, mukena yang memiliki tulisan-tulisan yang haram juga termasuk dalam kategori mukena yang dilarang dalam Islam. Mukena dengan tulisan yang mengandung kata-kata kotor atau kata-kata gaul yang memiliki makna yang tidak pantas sangat jelas dilarang dalam ajaran Islam. Namun alhamdulillah, kebanyakan mukena yang diproduksi tidak mengandung tulisan-tulisan yang tidak pantas. Meskipun demikian, mukena yang memiliki tulisan di belakangnya juga dianggap sebagai sebagian makruh karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi orang lain ketika sedang melaksanakan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya khusyuk dalam solat, sehingga adanya tulisan di mukena yang bisa menjadi penyebab terganggunya konsentrasi menjadi tidak dianjurkan. Oleh sebab itu, sebaiknya memilih mukena yang bersih dari tulisan-tulisan yang dapat mengganggu khusyuk dalam solat. Lalu yang ketujuh, mukena potongan atau sambungan menjadi perhatian dalam hal solat. Meskipun tidak mencapai tingkat haram, namun dapat membatalkan solat. Syekh Ibnu Al-Qasim Al-Ghazi menjelaskan dalam kitab Fathul Qarib bahwa aurat wanita dalam solat mencakup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, baik bagian luar maupun dalam, hingga pergelangan tangan. Dalam salah satu tradisi yang umum di sekitar kita adalah penggunaan mukena potongan atau sambungan sebagai penutup aurat perempuan saat solat. Namun penggunaan mukena potongan perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan terbukanya aurat saat solat. Lalu yang kedelapan, mukena yang tidak menutup aurat secara sempurna juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak layak dipakai dalam solat. Contohnya, mukena yang terlampau pendek sehingga bagian kaki terlihat, karena aurat seseorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada batasan aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Beliau juga menegaskan bahwa seorang wanita setelah mencapai usia baligh tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam konteks solat, penting untuk memastikan bahwa
mukena yang dipakai menutup aurat dengan baik sehingga tidak ada bagian tubuh yang terbuka atau terlihat. Kemudian yang kesembilan, mukena yang diperoleh melalui cara yang haram juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak layak dipakai dalam solat. Dalam ajaran Islam, penting untuk memperoleh barang-barang konsumsi, termasuk pakaian dengan cara yang halal dan terbebas dari segala bentuk penipuan atau pelanggaran hukum lainnya. Jika mukena tersebut diperoleh melalui cara yang haram, misalkan hasil dari penipuan, pencurian, korupsi, atau perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka penggunaannya dalam solat menjadi tidak pantas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Sebagai seorang muslim, penting untuk selalu memperhatikan asal-usul barang-barang yang digunakan dalam ibadah, termasuk mukena. Dengan memastikan bahawa mukena diperoleh dengan cara yang halal, kita dapat menjaga kesucian ibadah solat serta menghindari dosa-dosa yang mungkin timbul akibat penggunaan barang yang haram. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 jenis mukena yang haram dipakai ketika solat. Wallahu alam bisawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila video ini bermanfaat untuk kita semua, silahkan untuk para sahabat bantu channel ini dengan tekan tombol like, tombol subscribe dan bagikan kepada saudara yang lainnya agar kita bersama-sama khusyuk dalam solatnya. Dan saya berterima kasih sekali kepada sahabatku semuanya yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga para sahabat Imam Muda Channel diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki yang barakah dan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.